Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A dengan anggota Amalia Suzita, Rosi Pratiwi, dan saya sendiri Sarful Anam. Nah, pada kesempatan ini kami akan mencoba menjelaskan makalah yang telah kami buat terkait dengan landasan dan prinsip pengembangan kurikulum IPA. Nah, untuk yang pertama di sini ada pendahuluan atau latar belakang. Jadi dalam pengembangan kurikulum itu tentu saja pasti kita harus memperhatikan beberapa hal. Jadi muncullah pertanyaan pengembangan kurikulum yang baik itu seperti apa. Nah, tentu saja yang pertama adalah pengembangan kurikulum itu memperhatikan landasan dan prinsip pengembangan kurikulum. Kemudian di samping itu, pengembangan kurikulum juga mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Nah, sama kayak misalnya kita ambil analogi ke sebuah bangunan kan pasti dia punya pondasi yang kuat itu bangunannya akan menjadi bagus. Sama seperti pengembangan kurikulum. Jadi dia harus punya landasan atau acuan kenapa kita mengembangkan kurikulum, apa alasannya dan sebagainya. Kemudian dalam penerapan pengembangan juga tentu saja kita memakai prinsip-prinsip di dalamnya, jadi tidak sembarangan kita mengembangkannya. Kemudian dalam proses pengembangannya itu pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian nanti juga akan dibahas tentang hambatan-hambatan. Ya, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Nah, secara umum di berbagai referensi yang telah kami cari, landasan pengembangan kurikulum itu ada 3. Yang pertama landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosial budaya. Nah, yang pertama ini landasan filosofis. Sederhananya dia itu mengkaji tentang apa filosofisnya dalam pengembangan kurikulum, kemudian bagaimana dan mengapa pendidikan itu perlu. Jadi kurang lebih 4 aspek. Pertama itu menentukan arah dan tentu saja terintegrasi dari apa. Nah, dalam pengembangan kurikulum itu harus disesuaikan dari situ. Kemudian isi atau materi pelajarannya sesuai enggak sama tujuan pendidikan secara nasional untuk mata pelajaran IPA. Kemudian strategi atau cara yang digunakan untuk memenuhi tujuan itu, kemudian menentukan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan. Nah, jadi intinya landasan filosofis ini kita dalam mengembangkan kurikulum itu ada acuannya. Jadi kurikulum mata pelajaran IPA, kita harus memperhatikan psikologis dari anak, kemudian bagaimana karakteristik anak ataupun siswa peserta didik umumnya di Indonesia untuk mengembangkan. Jadi kita tidak bisa samakan gitu anak di Indonesia dengan anak di negara-negara lain gitu. Sehingga tidak bisa kita mengembangkan kurikulum kita ikut-ikutan dari kurikulum negara lain seperti itu. Jadi intinya memperhatikan psikologis anak itu sendiri. Kemudian landasan sosial budaya, secara umum kita bisa katakan kurikulum itu kan tentu saja berkaitan dengan masyarakat, kemudian berkaitan dengan kebudayaan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi sama halnya dengan psikologis, jadi dalam pengembangan kurikulum itu kita harus melihat bagaimana sih karakteristik sosial kita, kemudian budaya kita seperti apa.
tidak mungkin kita bisa menerapkan kurikulum pembelajaran yang kebarat-baratan misalnya kepada pembelajaran di Indonesia seperti itu. Kemudian selanjutnya Tunggu dulu. slide-nya next slide. Selanjutnya tentang prinsip pengembangan kurikulum di slide berikutnya. Nah, di sini prinsip dasar di sini referensinya Olivia berpendapat bahwa prinsip dasar pengembangan kurikulum itu ada 3. Ini kebenaran keseluruhan, kebenaran bagian, dan dugaan. Jadi dalam pengembangan kurikulum itu, khususnya pengembangan kurikulum IPA, jadi di sini ada istilah kebenaran keseluruhan, artinya kebenaran yang jelas terbukti dari eksperimen. Jadi dalam pengembangan kurikulum itu ada hal-hal yang memang sudah diverifikasi kebenarannya seperti itu. Kemudian ada kebenaran bagian, ini kebenaran yang berdasarkan data yang terbatas dan dia tidak bisa digunakan di semua situasi, berbeda dengan kebenaran keseluruhan. Jadi situasi-situasi tertentu saja. Kemudian juga ada istilahnya dugaan. Jadi di dalam pengembangan kurikulum itu biasanya pengembang kurikulum itu memiliki dugaan gitu, misalnya kalau karakteristiknya seperti ini diterapkan, misalnya metode pembelajaran seperti ini dan lain-lain. Kemudian berikutnya, nah di sini inti prinsipnya itu secara umum lagi dibagi jadi 2. Prinsip yang secara general atau umumnya ini ada 5. Nah di sini prinsip relevansi. Relevansi itu kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan masyarakat. Kemudian prinsip fleksibilitas ini, kurikulum itu tidak kaku, mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Jadi fleksibel dia, tidak kaku. Kemudian kontinuitas ini dia berkelanjutan antara jenjang pendidikannya. Jadi antara SD, SMP, SMA gitu dia berkesinambungan. Kemudian prinsip praktis ini artinya mudah digunakan atau praktis. Jadi tidak susah guru-guru misalnya mengaplikasikannya. Kemudian prinsip efektivitas ini, pengembangan kurikulum harus dari keberhasilannya, keefektivitasnya itu apakah baik atau tidak. Kemudian di sini prinsip khususnya tentu saja mengacu kepada tujuan pendidikannya, pemilihan isi pendidikan, dan proses belajar mengajar. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk faktor pengaruh. Kepada saudari dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan masalah faktor pengaruh pengembangan kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Di antaranya itu perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai. Yang pertama, perguruan tinggi. Dalam perguruan tinggi ini ada 2 aspek yang menjadi faktor dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengembangan iptek. Yang kedua, pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan, serta penyiapan pendidik yang ada di perguruan tinggi. Dari segi ilmu pengetahuan, memberikan pengaruh terhadap isi kurikulum dan proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan pada perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Begitupun juga dengan pengembangan teknologi. Pengembangan teknologinya akan mendukung pembuatan alat bantu dan media dalam pendidikan. Selain itu, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan pendidik yang ada di perguruan tinggi memberikan pengaruh melalui penguasaan ilmu dan kemampuan guru dalam pelatihan yang telah diberikan. Maksudnya itu, jadi seberapa besar penguasaan ilmu yang dimiliki oleh calon-calon pendidik dan seberapa besar kemampuan yang sudah dia miliki tentang pembelajaran itu sendiri. Faktor kedua adalah masyarakat. Di sini pendidikan di sekolah selalu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar karena sekolah itu merupakan bagian dari masyarakat. Melalui pendidikan,
anak akan dipersiapkan untuk menghadapi kehidupannya dalam masyarakat, sehingga diharapkan pengembangan kurikulum seharusnya berisi mengenai jawaban atas tuntutan dan kebutuhan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Faktor ketiga, sistem nilai. Sistem nilai yang dimaksudkan di sini adalah moral, agama, sosial, budaya, dan nilai politis. Dari segi moral, contohnya misalnya anak itu diajarkan membuang sampah pada tempatnya. Dari segi agama, diajarkan tentang peribadahan. Dari segi sosial, diajarkan tentang sopan santun, dan sebagainya. Sistem nilai atau nilai di masyarakat itu tidak hanya satu, melainkan ada banyak nilai. Jadi, diharapkan kurikulum ini tuh dapat mengintegrasikan semua nilai yang ada di dalam masyarakat. Untuk memasukkan atau mengakomodasikan semua nilai tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral. Yang ketiga, berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru. Yang keempat, menghargai nilai-nilai kelompok lain. Dan yang terakhir, memahami serta menerima keberagaman budaya yang ada. Jadi itulah tadi faktor pengembangan kurikulum. Untuk selanjutnya nanti akan dibahas mengenai hambatan-hambatan yang akan disampaikan oleh Amalia Suzita. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan, di antaranya yang pertama, pendidik atau guru yang menjadi pelaksana kurikulum kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Kurang partisipasi di sini bisa dilihat dari rendahnya motivasi guru, karena bisa saja disebabkan kurangnya penghargaan dari pemerintah masyarakat tentang tingkat pengabdian guru tersebut. Selain itu juga bisa dilihat dari kurangnya kesadaran guru sendiri yang menyebabkan guru itu kesulitan untuk menyesuaikan tuntutan pendidikan, tuntutan pada perubahan sistem pendidikan. Selanjutnya yang kedua, adanya kekurangpahaman guru terhadap kurikulum itu sendiri. Dengan kekurangan paham guru terhadap kurikulum itu sendiri, maka diperlukan adanya pelatihan-pelatihan atau workshop tentang kurikulum yang akan diterapkan. Selanjutnya ada keterbatasan sosialisasi. Di sini keterbatasan sosialisasi yang dimaksudkan yakni sosialisasi tentang penerapan kurikulum. Selanjutnya ada kepala sekolah belum mampu menjadi agen perubahan terkait dengan pemberlakuan kurikulum. Seperti yang diketahui di sini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh dalam keberhasilan atau ketidakberhasilan pada proses pendidikan di suatu sekolah. Hambatan selanjutnya yakni pengawas pendidikan masih kurang aktif dan kreatif dalam melakukan tugas pengawasan, penilaian, dan pembimbingannya terhadap guru-guru pada sekolah. Hambatan selanjutnya yakni kurangnya dukungan masyarakat baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Mungkin sekian pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Nah, jadi dari pemaparan tadi kita berkesimpulan bahwa pengembangan kurikulum itu harus berdasarkan landasan yang benar sehingga kurikulum tersebut dapat mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi di sini telah dijelaskan betapa pentingnya landasan dalam pengembangan kurikulum, termasuk juga kurikulum untuk mata pelajaran IPA. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.